mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom semua teman-teman yang sudah menanti dan sudah masuk di dalam kolom komen di Bible Study siang hari ini. Shalom Ibu Jane, thank you seluruh Banyuwangi. Satu kelompok murid Kristus sudah siap ya di Banyuwangi untuk Bible Study. Kata-kata ini membuat semangat bagi kami dan tim kami di sini. Thank you untuk jemaat terkasih, GGA Ibu Syaurin Alin, Michael Suteja, semuanya yang melayani siang hari ini, jiwa-jiwa yang Tuhan kirim untuk mau mendengar dan mau belajar menjadi pengikut Kristus yang berhasil. Thank you semua. Untuk Ibu Ika Siringo dari Payakumbuh, apa kabar? Salam kenal. Thank you untuk mau turut bergabung ya untuk Bible Study ini. Ibu Lipong, apa kabar? Salam dari semua kita di sini di studio. Kami senang sekali sebagai baby yang sehat ya, haus akan susu rohani dan yang murni, terus mau mendengarkan pembagian firman Allah dan bagaimana praktikumnya. Thank you untuk Niklas Mutiara, gitu ya namanya Niklas ya. Oke, shalom dari kota mana? Dari Jakarta. Boleh kasih keterangan ya. Thank you untuk John Carol Tangkau dari Jayapura juga sudah ready for Bible Study. Dan juga teman kami dari Manado, Ibu Dr. Henny Liwe. Thank you so much. Manado juga siap belajar. Powerful. Untuk Maria Hani, shalom, salam kenal. Saya lupa ingat nih Maria Hani. Dari kota mana ya Maria ya? Thank you untuk Bible Study hari ini. Untuk bergabung Ibu Maya dan keluarga The Wing Family, oke? Tapi nggak usah pakai sayap-sayapan kan ya. The Wing Family, you will soar high like an eagle. Saya juga mau kirim salam sapa kepada Hai Yansen Gozali. Apa kabar Yansen? Senang sekali bisa menyapa kita, kehormatan loh. Oh, oke. Yohana, thank you. Maria Hani, maminya Cecil. Oke. And Pak Waluyo. Waduh. Aku juga mesti mau up to date kayak Pak Waluyo. Saya ini hebat loh, dari nggak punya Facebook sekarang bisa bergabung lagi dengan Facebook. Oh, puji Tuhan Pak Waluyo. Salam sama ibu ya, sama putri-putrinya. Udah punya cucu belum Pak Waluyo? Oke, and thank you untuk, Jansen Gosali panjang. Ternyata hari ini kau jadi asyir. Betapa saya lumer hatinya. Ibu Gembala juga lumer lo di sini Jansen. Luar biasa gitu dong. Dari barat juga ada yang kayak Pak Akun gitu ya, yang berapi-api gitu, menyapa. Thank you Bu Esther, bagaimana rasanya jadi mami yang putranya sudah ada di Kanada. And thank you juga Pak Ludiman, Horas Pak, apa kabar Pak Medan? Ibu Yudit Manalu juga, Horas. And Nu Chu Chong dari Rote. Wow, udah lama sekali saya terakhir di Rote itu sama almarhum misionari Amerika itu sih ya. Ibu Rema dan suaminya, forgot the name, okay? Thank you Ti. Saya berdoa Oli dan Eko dan teman-teman PD Ceria bisa bergabung hari ini. Thank you Berliana sudah bergabung juga. And thank you so much untuk Nita Sarapi. Nita dari mana Nita gabungnya? Salam kenal loh. Dan juga Hai Ibu Jingjing dari Probolinggo.
Hai Dokter Vivki, and juga Ian. Saya tangkap message-nya Ian loh di komen, dan itu kita perhatikan apa yang kita bagikan selama ini di Bible Study actually akan menyembuhkan semua distress, rasa sesak di jiwa, emosi itu disembuhkan oleh penasehat ajaib kita. So saya mau apa yang dibagikan ini membuat Ian menjadi murid pengikut Kristus yang berhasil. And selama di bumi ini kita ini pengikut Kristus yang akan ditransformasi untuk menjadi murid dan suatu hari jadi pemimpinnya Tuhan. Nah, kami satu gereja ini memang fokusnya di situ ya. Halo Ibu Miranti and Ibu Rode Antonia, thank you bergabung kembali, and Ana Wonosobo. Apa kabar? Thank you Novin Nainggolan dari Medan. Horas Ibu Novin, thank you untuk bergabung di Bible Study ini. And we have Dina Katarina. Dina Katarina ini apa kabar? Salam kenal. Wah, stikernya keren sekali kau ya. Tapi boleh kenalan dong dari mana gitu ya. Kalau pakai stiker agak susah saya membayangkan. Saya belum punya karunia mencanang gitu loh ya. Ibu Ratna, thank you for joining this afternoon. Dan saya berdoa hari ini semuanya akan belajar bagaimana bisa kita dimuridkan. Kayak satu hal menjadi serupa Kristus secara global, tapi serupa Kristus itu secara totalitas. So today becoming whole and holy like Jesus ya. Thank you Ibu Esti dan Ibu Fanny. Dan udah bergabung Curminta Ginting. Horas Ibu Curminta. Salam kenal and thank you untuk bergabung. Untuk Bible Study ya. Jadi hari ini kita butuh Alkitab tersedia di depan kita dan catatan. Oke, karena kertas nggak pernah lupa. Curminta Ginting ya, salam kenal. And Niklas Mutiara dari Kendari. Wow, Sulawesi Tenggara. Thank you so much. Kalau Dina itu, Katarina dari mana? Kok keren sekali ya stikernya itu ya. Self-made ya. Juga ada Mr. Maxwell. Good afternoon Mr. Maxwell. Thank you for joining. Yun Lupe. Salam kenal juga Yun Lupe dari kota mana? Thank you. Ini Bible Study ya. So Bible and catatan get ready. And ini salt and light. I forgot salt and light. Ferry. Cari Chandra. Itu kan memoriku masih tajam loh Fer. And dia Dina Katarina dari Manado, mitra kerja MMM. Luar biasa. Thank you untuk bergabung untuk Bible Study hari ini. And siapa lagi tuh? Thank you Ade untuk melayani siang hari ini. Thank you Ibu Ratna untuk greetingnya ke Pastor Eve dan juga untuk happy Saturday to everybody. Hai Jessica, apa kabar? And yes, the Wing family hadir Apostle. Thank you so much. Wow, kita akan punya murid Kristus yang gak main-main loh ini. Gina Degerina. Selamat siang Ibu Feni, satu keluarga juga ya Bu Feni ya. Salam sama Pak John loh, Pak John ajak dong. Pakai singlet nggak apa-apa Pak John. Kalau pakai Facebook nggak akan kelihatan singletnya. Elvianti Lim. Ahui, oh Ibu Ahui. And Yusti Jafri. Shalom, salam kenal Ibu Yusti. Dari kota mana? Jangan lupa ya, hari ini kita Bible Study acaranya dan catatan perlu dengan buku ya, karena catatan nggak pernah lupa, tapi kita ya bisa pelupa. Oh belum punya cucu Pak Waluyo, masih bergumul. Oke. Keturunan itu kehendak Allah. Udah nggak usah stres, pasti akan diberi. Maria Hani, thank you. And Cindy Wijaya Cisauk. Are you ready dengan anak-anak semuanya ya? Wah Johnson Gosali mainan itu loh, emoji. Thank you. Itu yang keep you young Johnson. Andre Salam Yapur. Andre Salam Fapar. Is that right? Salam kenal dong. Dari kota mana? Oke, Hai Fenty. And ada Desiana Aritra dari Jakarta. Oke. And thank you Ibu Tanti. And kita ada Tedius Nadia. Udah bergabung ya Nadia kemarin ya. Hari Kamis kalau nggak salah ya.
Wah, Leonardo Kristianto Yonatan. Hadir. Itu pakai bahasa roh tuh ya. Luar biasa. Leni Salim, apa kabar Leni? Thank you untuk bergabung kembali. Henny Kaila, your mama is here too. Jangan kalah sama mami lo ya. Susana Usmanto dari Kota Bunga Puncak. Thank you Susana, kamu setia juga belajar. And Lukas Tarigan dari Palangkaraya. Wow, salam kenal Palangkaraya. And Mary Hereva dari Alam Sutra. Mary udah sering pernah bergabung ya Mary ya. And Ratna lu, apa kabar Ibu Ratna? Dia beri Bengkulu ya. Bengkulu Riau, Bengkalis Riau. Thank you untuk bergabung kembali. And Sylvia Karawan, Ibu apa kabar dari Manado? Oke, saya mau berdoa. Kita akan segera mulai supaya pelajaran ini bisa. Hai JJ, how is our young mama? Apa kabar jadi mama sekarang ini? I'm sure roh, jiwa, tubuh, emosi semua Anda diberkati Tuhan ya. The grace of God is abundant if you as you become a young mother. Oke, mari kita berdoa untuk persiapkan hati dan pikiran kita untuk 1 jam ini just to be with God. Latihan ya. Kita doa. Wonderful, wonderful, wonderful Father. Terima kasih Bapa. Kami minta tolong Roh Kudus untuk Kau kendalikan emosi kami, pikiran kami sepanjang 1 jam ini. Supaya kami bisa memusatkan pikiran dan fokus kami hanya di Yesus dan firman-Nya. By your help, nothing is impossible, Holy Spirit. Kau penolong ajaib kami kok. Kau guru tetap kami yang berdiam di dalam kami. Kau tidak jauh, bahkan dekat. Kau adalah nyawa dari Allah Bapa Putra Roh sendiri. Di dalam batin kami, di hati kami. So kami nggak bingung. Kami bisa kok fokus kepadamu dan bisa kenalan dengan Kau. Urapi firman-Mu. Biar setiap kami mendengar perasaan kami hari ini seperti kami belajar dari firman-Mu. Dan kami percaya pemuritan di bawah gunung es yang gak kelihatan ini akan terjadi sementara Bible Study berlangsung. Dan kami akan mengalami formasi rohani dan kami akan mengalami transformasi di pikiran kami karena bagaimana kami berpikir begitulah kami. Kami janji memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, kita semua udah siap ya belajar ya. So in the review, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, ada Edgina dari Magetan yang baru bergabung. Thank you Eko dan Oli sudah bergabung. Dia Vita dari Malang. Untuk Anda yang baru bergabung, ini bagian 2 dari apa itu artinya kita menerima panggilan Yesus untuk suatu perjalanan namanya spiritual journey ya. Jadi Yesus itu cuman kasih undangan. But it's up to you dengan kehendak bebas yang kita miliki seperti Allah karena kita diciptakan serupa gambar rupa Allah. Allah berpikir, kita berpikir. Allah punya perasaan, kita punya perasaan ya. Allah punya kehendak, kita juga punya kehendak. Nah, kita punya kehendak yang dihormati Allah. Yesus berkata kepada muridnya, "Come, marilah ikut aku." Nah, hanya di Injil Matius dia jelaskan, dan aku akan ubah kamu menjadi penjala manusia. Tapi kok ke Markus dia nggak ada penjelasan itu. Dia hanya berkata, "Come, follow me." Mari ikut aku. Nah, kata mari itu undangan Bapak Ibu sekalian. Itu bukan paksaan. Jadi pada waktu kita mau menerima undangan tersebut, dan kita akan bisa mengalami yang namanya keselamatan. Nah, keselamatan ini bukan sekedar bikin kita jadi manusia rohani saja. Keselamatan ini membuat kita menjadi manusia utuh kembali seperti rancangan Allah awalnya. Di Kejadian 1 ayat 26-27 jelas sekali. Yang punya ide menciptakan manusia itu Allah Tritunggal. Gak ada urusan sama manusia. Manusia kan adanya di pikiran Allah. Manusia belum ada waktu itu. Marilah kita menciptakan manusia serupa gambar rupa kita.
Berarti pada waktu Adam berdosa di Kejadian 3, jadi hanya 2 pasal ya, manusia itu sempurna seperti design original. Ini kata-katanya si Miles Monroe. Original design of God. Nah, itu hanya 2 pasal. Begitu pasal 3 masuk, itu original design kaput. Hancur total, damage has been done. Kerusakan fatal itu ada di bagian jiwa manusia. Hancur-hancuran, keping-kepingan terjadi. Nah, jadi di dalam badan tanah liat itu ada jiwa yang bukan seperti original design. Yang bikin kita serupa gambar rupa Allah, gone. Nah, dan tidak lagi manusia itu memberi diri untuk rela dikendalikan oleh penciptanya, dikasih ke makhluk lain yang bukan pencipta, namanya iblis. Nah, itu ada dialog setan tuh di Kejadian 3. Hati-hati kalau Anda itu dengar suara-suara yang ajak Anda dialog tuh siapa. Nah, pelajaran Bible Study dari Maret 2020 sampai sekarang mengajarkan Anda dan saya bagaimana menjadi pengikut Kristus. Anda mesti tahu bahwa kita semua ini adalah apprentice. Kita ini orang-orang yang lagi, termasuk saya, masih magang ikut Tuhannya. Oke, karena belajar dari orang-orang yang ada di Alkitab, all those Bible character, bagaimana itu gagal atau sukses menjadi apprentice-nya Yesus, trainee, menjadi mentinya, supaya suatu hari kita menjadi serupa Kristus kan. Serupa mentor kita. Nah, berarti kita belum nyampe dong. Saya juga belum nyampe. Ya kan? Nah, saya berdoa pelajaran yang dibagikan sampai hari ini, Anda itu nantinya di akhir Bible Study ini bisa menjawab apakah Bible Study yang dibagikan melalui saya dan tim kami di sini membuat Anda semakin kepingin jadi apprentice, trainee-nya Tuhan Yesus untuk menjadi murid supaya berubah seperti Kristus apa tidak? Kalau tidak, Anda cuman konsumen, cari berita menarik, cari berkatnya Tuhan. Baik apa buruknya Tuhan, yang buruk gak mau, tapi yang baik-baik aku mau dari Tuhan. Makanya aku mau ikut Tuhan, karena ada mujizat, ada kebaikannya, aku mau tuh. Jadi multiplikasi, kalau aku nabur benih, aku jadi kaya, gak jadi miskin, jadi kepala bukan ekor. Kalau Anda cuma nyari itu, Anda konsumen. Anda gak mungkin menjadi murid Kristus. Nah, apakah yang diajarin di Bible Study ini bikin Anda jadi konsumen atau bikin Anda jadi murid? Kalau konsumen, saya jamin pengikut saya banyak. Kalau jadi murid, pasti banyak yang F, flang. Bahkan ada yang gak tertarik. Makanya Yesus juga ngundang kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak. Karena dia kalau nabur itu, benih itu dia gak peduli loh. Lahannya tuh bagus apa enggak, dia gak peduli. Bahkan dia kasih tahu ada 4 macam lahan. 3 lahan pertama alias 75%, 75% dari kondisi tanah yang dipakai untuk ditabur benih bagusnya, benih unggul loh ya, karena perkataan dia tuh benih unggul loh. Benih kehidupan dan kebangkitan kan, Yohanes 6 katakan itu. My word is life and resurrection. Oke. Dengarnya baik-baik, dia tabur, gak peduli tanahnya bagus apa enggak. Nah, kalau Pastor Evelyn ajarkan di hari Minggu, itu namanya broadcast sowing. Broadcast itu kan artinya menyebarkan berita, broadcasting di alam udara yang bebas, pakai radio FM kayak AM kayak terestrial kayak apa kayak istilahnya, saya bukan orang media ya. Ini niru-niru gitu loh. Supaya yang jago ngerti itu jadi tahu saya nggak bego-bego banget gitu lah ya. Pokoknya di udara, apalagi sekarang pakai digital. Apa yang namanya limit? Parabola dulu udah hebat gitu loh, nangkep data gitu dari India, dari Amerika Serikat, kita bisa nonton TBN. Sekarang at as close as your hand, sedekat tanganmu, in your gadget, pakai smartphone, telepon pinter, telepon cerdas. Masa data bisa nggak ada di tangan Anda? Dapat buku apa aja yang Anda nggak pernah dengar bisa ketemu di situ. Nah, apakah broadcast sowing ini ya 75% gak berbuah loh. 25% pasti berbuah. Terus Yesus tuh ngomong kayak gini. Ini bukti, ini undangan, gak ada paksaan loh. You know, ada orang mendengar tapi gak dengar, melihat tapi gak paham. Gitu loh ya. Dan ada
Dan ini semua dan dia nggak pakai gentle ngomongnya ya. Dia saya 6 juga ini mulut pertama kali dia keluar. Ini gentle message. Yesus tuh nggak pernah nyekek orang tuh denger berita kerajaan dia tuh nggak pernah. Ya. Dallas Willard berkata, waktu Yesus berkata, bertobatlah karena kerajaan Allah udah dekat, dia lagi nggak marah-marah loh. Dulu saya pakai kata bertobat, bentak-bentak orang loh. Bertobat kok. Sekarang enggak. Bertobat tuh undangan, come change. Yuk berubah yuk cara berpikirnya. Berubah hidupmu, bukan cuma pikiran aja. Actual metanoia tuh dalamnya tuh di overhaul. Karena dia operasi nyunat hati kita kan. Dari nyunat hati dikasih rohnya dampaknya ke dalam spiritual journey itu ke jiwa kita. Jiwa dampaknya ke pikiran, after that in your character dan in your doing. Wah itu overhaul. Bukan pikiran toh itu, dalam keluar turun mesin kalau orang suka mainan mobil. Nah itu a journey of life sampai Yesus kembali ke bumi. Nah untuk rapture gerejanya calon mempelainya. Nah dengar baik-baik. Kalau Anda mendengar Bible study ini tidak bikin Anda kepingin melangkah untuk dekat berada bersama Tuhan. Untuk menjadi pengikut Kristus. Anda itu nggak nerima undangan ini. Anda mungkin tertarik dengan saya kasih cerita. Mungkin tertarik aja, you just interested gitu loh. Tapi tapi hatimu tuh nggak nyari kehendak Allah. Anda bukan tipe-tipe orang yang seperti Filipi 4 ayat 5. Waktu itu saya pakai dikatakan bahwa hendaklah let your gentleness be known. Biarlah kebaikan hatimu itu diketahui semua orang. Because the Lord is at hand. Karena Tuhan tuh udah dekat. Nah, jadi kan ini kan bukan paksaan ya saudara-saudara ya. The Lord is at hand. Tuhan itu udah dekat. Nah kalau sampai dia ngomong Tuhan tuh udah dekat berarti apa? Dia kan kasih tahu loh God is near. Jesus is coming back. Nah waktu persiapan Anda kalau mau menjadi apprentice yang menjadi mempelainya. Dan selama di bumi Anda mesti udah bisa membagikan kebaikannya dia ke semua orang. His gentleness kalau bahasa Inggrisnya. Because itu nature-nya Tuhan. Gitu loh. Jadi ciri-ciri pengikut Yesus itu buah roh. Bukan karunia roh. Karena di karunia roh itu di Matius 7 ayat 21, 22, 23. Kan banyak orang berdebar karunia roh. Aku udah ngusir setan demi namamu. Aku udah nubuat. Tapi Yesus berkata, aku gak kenal kamu. I don't know you. Kau pembuat kejahatan. Jadi karunia itu adalah pekerjaan kedaulatan Roh Kudus lewat kita. Apakah kita itu fit apa enggak fit, layak apa enggak layak, dia tetap bekerja. Karena Roh Kudus itu bernubuat kok lewat si Saul sambil telanjang bulat kan dia copot baju gitu. Tapi kan dia bernubuat sampai bingung semua rakyat Israel. Itu waktu Saul mengunjungi Samuel di Rama. Rama itu lambang anointing of the prophet, the center of prophet. Jadi urapan tuh bisa nular. Sampai orang berdosa aja bisa bernubuat lah. Ya, keledai Biliam bisa bernubuat. Bisa bikin si Biliam kecepit tembok sampai dia bernubuat, sampai dia disuruh bertobat. Ayam berkokok bisa bikin nyadarin si Simon bin Yunus. So anointing to do, yang akan mengobarkan karunia roh has nothing to do dengan are we safe or not. Apakah kita akan selamat apa enggak? Nah kalau Anda berpikir ikut Tuhan itu, ada orang yang berpikir seperti ini nih ya. Kan macam-macam ya, ada ateis, agnostik ya, ada deistis, ada itu orang-orang yang kalau dulu saya agnostik. Pokoknya gue percaya ada Tuhan, cuman gue gak mau ganggu-ganggu lah. Aku juga gak mau diganggu, aku juga gak mau ganggu, aku gak mau diganggu gitu loh. Maksudnya gue gak tahu Tuhannya di mana. Pokoknya ada kuasa gitu loh. Ya, your understanding about God akan menentukan your behavior. Kelakuan Anda tentang hidup ini. Orang ateis juga punya konsep pemikiran sendiri tentang Tuhan. Dan mereka punya understanding sendiri, Understanding mereka apa? Mereka Tuhan. They are God. Ada juga orang yang punya pengertian seperti ini. I believe there is a God, dan lahir baru loh. Tapi punya understandingnya begini. Pokoknya ntar kita ketemu di surga ya Tuhan Yesus ya. Dan sementara di bumi, I want to do my own thing. Aku mau melakukan apa yang aku mau. Ntar ketemu Yesusnya ntar aja. Kan yang penting aku udah lahir baru, baptis Islam, udah bahasa roh, udah beres. Jadi mati gue pasti ke surga kan. Jadi itu urusan surga nanti aja. Selama di bumi, saya akan lakukan apa yang penting buat saya, maunya saya. So,
Dunia juga punya pengertian mengenai Tuhan. Nah, ini akan menentukan bagaimana Anda bawa Tuhan di tempat kerjamu. How do you reflect Jesus in your workplace? Bagaimana spiritual journey-mu mendampaki Anda di tempat kerjamu? Because yang bisa dijemput Yesus sebagai mempelai adalah orang yang journeying, yang apprenticing sama Yesus. Dan itu apprentice itu butuh paying attention with God, itu every day. Jadi keselamatan itu, spiritual journey itu ada 3 ya tujuannya, goalnya ya. Kita sudah kelar dengan becoming a great lover of God. Menjadi kekasih terbesarnya Allah. Sekarang kita masih di akhir dari becoming whole and holy, menjadi utuh kembali seperti rancangan aslinya dan menjadi kudus. Jadilah kau kudus seperti aku kudus. Ingat kita surat Petrus. Yang ketiga nanti how to become your true self. Bagaimana menjadi jati dirimu yang sejati. Yang benar-benar seperti kamu waktu diciptakan Allah. Berarti kalau kita lagi pursue our true self, berarti kita ada false self dong. Kita sadar nggak? Loh, saya udah bagikan ke Anda pergumulan Paulus di Roma 7, udah pasti ngerti dong ya. Oh, manusia celaka aku. Siapa yang bisa nyelamatin aku dari manusia celaka ini? Karena dalam hatiku aku cinta hukum Allah, tapi di luarnya ada yang lain yang melanggar aku, malah yang gue nggak mau malah aku lakukan. Aku manusia celaka. So there's 2 personhood di situ. Ada 2 makhluk di situ. In one Paul. Roma 7 ayat 18 sampai ayat 25 Anda baca kembali. I want you to really study your Bible to know you. Karena yang asli, yang otentik gak akan kamu ketemui. Kalau yang palsu kamu gak ketemui. And are we wearing the false one or the true one? Okay. So kalau kita balik ke gunung esnya Peter Scazzero, yang atas yang kelihatan, it can be a false, it can be a fake one. Yang pakai pupur, yang pakai topeng. But the real you itu yang kita gak pernah mau orang tahu. Kita tuh kayak gitu. Marah, murka, kepahitan, kalau marah meledak-meledak, cengeng, sedih, ketakutan, traumatis, kabur, fobia. Nah itu tuh yang gak kelihatan sama orang. Karena ketika kita pertama kali ketemu orang kan senyum, semua nice, semuanya look good. But there will be time in life, dalam hidup ini kan Tuhan gak janjikan bahwa kamu tidak akan mengalami tribulasi, gak akan mengalami aniaya. Yohanes 16 ayat 33, definitely. In this world you will suffer tribulation, but be of good cheer. Jangan takut. I will give you peace. Nah, ini yang jati diri yang benar itu yang ada peace. Yang beda, Yesus peace, false peace di dunia, di keluarga kita dibongkar sama Yesus. Supaya kita pakai true peace. Nah, itu 4 buku Injil menggambarkan semua itu. Please renungkan 4 Injil. Supaya kalian bisa ngerti. Kalau mau ngerti pakainya gimana, mulai buku yang mana dari keempat Injil, mungkin pakai Alkitab Unlocking the Bible dari Dr. David Paulsen menolong Anda. Itu Unlocking the Bible tuh how to understand the Bible. Jadi bukan model salah satu Alkitab lagi. Ya udah, Anda punya Alkitab apa terserah. Itu unlocking itu nemenin Anda waktu baca. Okay, so you understand kenapa ini ditulis ke siapa, exegesisnya siapa. Zaman itu kayak apa, kenapa kok perkataannya modelnya kayak gitu, kok kalimatnya kayak gitu, so you understand. Jadi aplikasi ke abad 21-nya zaman PPKM ngerti gitu ya. Jadi saya bagikan di hari Kamis yang lalu, kita ini gereja-gereja, apakah pemuritan itu mengajarkan juga bagaimana menghandle kemarahan, sedih, takut, depresi, ngamuk, duka, kehilangan. Nah, karena itu ada di 3 buku utama. Ya, 3 buku utama itu namanya Kitab Ayub, Mazmur, 23 Mazmur itu isinya ratapan. Nah, itu pemuritan Allah langsung ke jiwa emosinya Daud. Anda kalau baca Mazmur ya, kalau ngerti Mazmur itu bukan nyanyi di mimbar, tuh pakai bahasa roh, terus yang pengungkapan bahasa rohnya pakai nada. Enggak. Bukan itu saja. Bermazmur itu kan kalau Anda lihat di kitab Mazmur nggak ada bahasa roh kan. Semua kan pakai bahasa, bahkan nubuat-nubuat keluar loh. Ibrani 2:5 sama dengan Mazmur 8. Siapa sih manusia kau indahkan? Tapi aku dibuat lebih rendah dari malaikat. Itu kan dikutip lagi. Jadi ini kan profesi loh. Ada messianic prophecy. Kayak ada penderitaan, itu Mazmur.
Ada Mazmur Musa, Asaf, Korah, Mazmur Daud. Nah, Anda mesti pelajari. Itu nggak ada yang bahasa roh. Itu 100% ungkapan emosi yang udah nggak sanggup kita. Kalau punya jadi emotional jug yang saya ajarin ya, saya belum kasih gambarnya ya. Itu udah gak tahan badanmu. Otak itu udah pening sekali. Sakitnya gak keruan, sakit hatinya. Nah itu bagaimana memprosesnya. Supaya keluar dari Anda bukan letupan-letupan. Sakit hati, amarah, dendam, amukan. Tetapi yang keluar tuh benar-benar seperti Yesus menanggapi konfrontasi, konflik-konflik yang dikerjain tiap hari oleh orang Farisi loh. Yesus kan dikonfront tiap hari, dilawan terus, ditantang terus tiap hari. Itu capek loh itu. Emosinya ngalami kayak gitu. Oke? Paulus juga ngalami yang sama. Kan 2 Korintus 12 ayat 9-10. 3 kali aku teriak loh. Supaya utusan iblis ini keluar gitu loh. Tapi Yesus jawabannya apa? My grace is sufficient for you. Kasih karuniaku cukup. Waktu kamu lemah, kuasaku sempurna. Akhirnya dia mendapat pewahyuan, dia berkata, thank God, aku bermegah dalam kelemahan. Waktu aku lemah, the grace yang memampukan aku menjadi serupa Kristus dalam perjalanan rohani ini. Lebih dari cukup. Dan aku tidak keluar lebih parah daripada waktu aku masuk tantangan itu. Bahkan aku semakin dekat serupa Kristus. So I pray ini Bible study bikin Anda kepingin jadi apprentice. Apprentice itu ngelihat majikannya, melihat gurunya tiap hari. You looking for attention from God. So, pemuritan itu mengajarkan paying attention to God. Nomor 2, paying attention to your condition. Oke, dalam memperhatikan kondisi emosi Anda mesti diem. Kalau Anda rame terus nggak bisa dengar kondisi emosi kayak apa. Di situ Anda lihat, oh ada amarah, oh ada takut, oh ada dendam, oh ada sedih, oh ada kedukaan, oh ada kehilangan besar. All of this, ingat ya Mazmur 31 ayat 10-11 bahasa Indonesianya. Aku ini lagi di stres, aku ini udah menangis semalam-malaman. Tapi kan di Mazmur 30 ayat 12 sepanjang berapa lama itu dia datangnya ke Tuhan, the great counselor, penasihat ajaibnya. And Daud tahu Allah itu penasihat ajaib, Raja Damai tahu. Ya, dia tuh Raja Ulung yang menanggulangi badai, goncangan emosi, goncangan tribulasi dalam jiwa manusia. Nah, itu Yesus. Karena waktu di tengah-tengah badai di kapal di Markus 4, Anda baca ayat 38 dan 42. Semua muridnya jempalitan, bayangin 12 laki marah-marah ngamuk-ngamuk. Itu kan orang Yahudi kan keras kalau ngomong, gede-gede badannya. Pakai ember, buang-buang air dari kapal. Tapi Yesusnya tidur di buritan. Dia adalah pelaut ulung yang jago menghadapi badai tribulasi jiwa apapun dengan damai sejahtera surgawinya. That's why we have to become. Kita mesti jadi seperti itu. Karena kerajaan surga bukan mengenai makanan minuman, tapi damai sejahtera, sukacita, kebenaran oleh Roh Kudus. Bukan Roh Kudus ada di dalam Anda. Jadi pemuritan itu harus mengajarkan bagaimana kemarahan itu penting untuk diperhatikan. Supaya Anda tahu ini marah gara-gara cemburu ilahi, marah ilahi, atau marah egois, atau marah karena ditindas orang. Yang mana marah ini? Nah, apakah marah itu dianggap sesuatu yang memalukan, dosa, dan membahayakan? Apakah Anda telan selama ini? Karena ada aliran agama tertentu yang gak boleh. Kamu gak boleh kelihatan marah-marahnya loh. Sakit jiwa Anda kalau begitu. Nah, manusia umumnya ini Peter Scazzero mengalami ini. Dan saya belajar banyak karena saya juga lakukan yang awalnya sama. Manusia umumnya itu adalah penimbun atau pemberi kemarahan. Atau dua-duanya, nimbun jebol karena botol emotional jugnya bocor kan. Jadi ada emotional leak. Penimbun kemarahan akan menghasilkan ledakan kemarahan kepada orang lain. Jadi orang lain tuh pada kena semua. Dan orang berkata, emang gue salah apa? Nggak salah apa-apa. Nah kita lihat ini digambarkan jelas dengan satu karakter di Alkitab. Di 1 Samuel 15 kita udah bagikan di Kamis lalu. Namanya Saul. Nah Saul ini adalah manusia yang berbeda sama Daud. Ini orang saya dari depan saya ajarin ya. Saul itu manusia pakai pribadi jati diri palsu. He's not being his real stuff. Dia tutupin. You know, Dallas Willard berkata gini, do you know why God hide himself? Karena kalau belajar Yesaya 45, God is the God who hide himself. Kenapa kok dia hide himself?
Allah adalah Allah yang bersembunyi. Dallas Willard ngomong seperti ini, because he's so huge. Karena dia segitu besar. He cannot not hide himself, he is so big. Dia ngomong sama wanita Samaria, aku adalah Allah yang nggak perlu disembah ke Yerusalem, di bangunan, di gunung. No, I'm so big, I can be worship anywhere. And dia perkenalkan diri dia ke Musa, namanya siapa? I am that I am. Bahasa Indonesianya apa? Aku adalah aku. Kamu tuh siapa? Aku adalah aku. Lain sama papai. Kalau papai, I am who I am. Who? Who are you? Gitu. Kalau God is I am that I am. That I am. Aku adalah aku. So, dia gak bisa dibatasin sama lokasi, jarak, ukuran, gak ada. You just have to accept me the way I am everywhere. I am maha hadir. Omnipresent. Dimanapun aku hadir. Hadir gak Allah? Di dalam pergumulan emosi sakit jiwanya si Saul. Saul tuh sakit jiwa, saudara-saudara. Nah, kita dulu juga begini. Tujuan daripada pengajaran EHS ya, Emotionally Healthy Spirituality, yang this one ya. Anda kalau belum punya bukunya, ini udah ada bahasa Indonesianya. This is Indonesian, this is the English. I prefer reading the English one, really. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan Saulnya kita ke kita. Self-awareness itu penting. Supaya Saulnya yang kita lihat di dalam kita nggak suka, kita insaf, kita minta Tuhan singkirin. Karena yang bisa nyingkirin cuma Tuhan. Yang masukin kehendak kita, kong kali kong sama setan. Tapi untuk keluarin butuh Tuhan. Itu diceritain tuh dalam film Narnia tuh. Ya, si anak satu tuh Yustacia. Ketemu si Aslan. Dia kan dari naga. Si anak itu kan kepingin jadi naga kan. Udah jadi naga dia capek berat. Dia want to be restored, to be the little boy. Dan dia datang ke Aslan si singa itu, lambang Yesus Kristus. Dan begitu dia serahkan, dia coba kiri kanan, karena dia mesti ambil air untuk bisa berubah. Airnya sumurnya terlalu kecil untuk masukin seekor naga gitu loh. Jadi mesti cabutin dulu, capek dia bilang. Sakit dan capek. Jadi kalau Anda coba merubah dirimu, sakit dan capek. Itu dari C.S. Lewis lah itu. Anda mesti pinter bacanya tuh buku itu dan filmnya. Ya, ada serialnya. So waktu si Aslannya datang ditekan. Baru dipegang hati, langsung dia bilang langsung nusuk ke hatiku. Nah, itu yang diubah sama Tuhan. Sakit sebentar, karena kita mesti hadapi kenyataan diri kita kayak apa. We're not as good as we think. And then dia mulai ubah menjadi seperti the authentic, the true you. Okay? So lihat perasaan Allah dan Nabi Samuel compare dengan si Saul nih. Di 1 Samuel 15 ya, konteksnya dari ayat 3 sampai akhir. Nah, Saul ini mendapat perintah dari Allah lewat Nabi Samuel. Kenapa kok lewat Nabi? Anda mesti baca kitab Ulangan. Kenapa kok mesti lewat Nabi di Perjanjian Lama? Karena nenek moyang kita memang udah ngomong sama Musa. Kita nggak mau ya, langsung ngomong sama Allah, kita nggak mau. Kita takut mati. Harus lewat kamu aja. Nanti kita taati. Allah berkata, ya nggak apa-apa. Anda baca deh kitab Ulangan. Itu kan diulang kembali riwayat diskusinya. Nanti aku akan kirim seorang nabi seperti aku. Perkataannya kamu mesti dengerin dan taati. Nanti di situ dia ngajar nabi palsu sama nabi benar. Karena memang mereka nggak mau ngomong sama aku langsung, nggak apa-apa. Itu udah benar. Karena mereka nolak aku. Nah, makanya ada Nabi Samuel. Nabi Samuel katakan semua suku Amalek yang menolak orang Israel berjalan keluar Mesir menuju tanah perjanjian, disuruh kasih minum, nggak mau. Oh, jahat orang-orang Amalek ya. Dan diminta gara-gara itu suruh bunuh semua orang Amaleknya. Dan juga ini bangsa-bangsa yang menyembah dewa mereka yang nuntut nyawa bayi-bayi mereka tuh dibunuh sebagai korban hidup-hidup. Bayangin bayi lagi yang lucu-lucunya dipotong-potong badannya hidup-hidup, nggak ada anestesia loh. Makanya disuruh bunuh semua ini. Nah, ayat 5. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek itu disuruh rakyat Israel disuruh menghadang orang Amalek itu. Ayat 7 dan 8. Saul pukul kalah loh orang Amalek. Tetapi si Agag raja orang Amalek dibiarin hidup. Ada apa ya dia sama si Agag? Kenapa kok dia mau ada berasosiasi? Cuman rakyat yang gak sehat-sehat, yang tua-tua, yang manula-manula, kali yang masih kecil-kecil, gak ada gunanya, dibunuhin semua.
Cuma rajanya dibiarin hidup loh. Ayat 9. Tetapi Saul dan rakyat, saya tertarik dengan kata rakyat, nanti hubungannya di ayat 20 ya. Tetapi Saul dan rakyat itu nyelamatin Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas mereka. Nggak mau menumpas mereka. Berarti kan ketentuan perintah Allah dilanggar ya. Kok bisa ngelanggar berkali-kali, kok nggak nggak kerasa gitu loh. Saya itu kalau udah melakukan kesalahan dari tim kami lebih bahasa ini jangan gini ya. Tapi aku tuh ngelanggar, mau sengaja nggak sengaja, itu hati nurani itu kerasa loh. Nanti abis itu mesti beresan kamu, jangan diem-dieman. Kalau nggak jadi racun di hati nuranimu. Ini tuh nggak kerasa loh. Dan bahkan telak-telak kekeh nggak mau menumpas semuanya. Tapi segala hewan yang nggak berharga, siapa yang menilai hewan berharga nggak berharga? Kok bukan Tuhan, kok mereka? Tapi segala hewan yang nggak berharga dan buruk ditumpas oleh mereka. Nah, ayat 10 dan 11. Kemudian datanglah firman Allah kepada Samuel. Jadi saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, Tuhan tuh di mana ya? Di tengah-tengahnya si Saul ini dan rakyat Israel di bawah pimpinan Saul itu benar-benar melanggar, cuek, nggak menghormati perintah Allah. Itu Allah di mana ya? Ya di situ. He is there. He is very present. Nah, ingat loh ya, nama Allah kita Immanuel. Sudah diperkenalkan dia oleh Nabi Yesaya. His name is Immanuel. Seorang darah akan mengandung anak-anak namanya Immanuel. God with us. Nanti di kitab Matius, di silsilahnya Yesus, diterjemahin lagi waktu Maria didatangin Gabriel. Kamu akan hamil. Babynya ini namanya Immanuel. Nah, makanya Richard Foster, penulis buku Celebration of Discipline, dia mengajarkan di pembukaan Alkitab, dia kasih komentari dari NRSV Bible, the Immanuel Principle. Prinsip Emmanuel. Artinya kita ini hidup di bumi, mau di kolong jembatan kayak, mau di kamar tidur kayak, mau di kamar doa, mau di gua Ungaran kayak, mau di gua doa, mau di mana aja lah, mau di hutan kayak, mau di Palangkaraya, mau di hutan Jati kayak di Kalimantan, terserah. God is with you. Gak ada satu manusia yang dia gak lihat. Pohonnya ya dia lihat kok. Ada baca kita ulangan. Nanti ya kalau di tanah yang musuh itu, yang kurang ajar itu berada, manusianya dibunuh. Pohon jangan dibunuh loh. Saya bilang, pohon ini diperhatikan. Gak taunya. Bener loh, ada penulis di Amerika yang baru bertobat luar biasa. He's a medical doctor. Dimana he's writing about the trees in the Bible. Pohon-pohon di Alkitab. Dia nggak nulis jenis-jenis pohon. The trees yang berpengaruh, yang Tuhan atur untuk ekosistem, untuk kesejahteraan, kelestarian hidup manusia. Ada orang nulis mengenai trees, isn't it amazing? Saya baca ulangan, iya bener ya, pohonnya nggak boleh ditebang loh. Untuk kelanjutan berikutnya tanah itu supaya bisa tetap hidup. Amazing. Aku nyesel kata Tuhan karena aku telah menjadikan Saul. Sebab ia, ini saya tambahin sendiri ya, Saul ianya telah berbalik daripada aku. Wah, aku udah menyetujui permintaan tekanan orang Israel minta raja seperti bangsa lain. Itu udah melawan Ulangan 7 loh. Ulangan 17. Anda kalau baca Ulangan 17 ya, 7 ayat terakhir atau 10 ayat terakhir, Anda pelajari deh. Syarat menjadi raja di Israel itu nggak boleh rakyat pilih sendiri. Terjadi tuh Saul. Kemudian the discipline of a king of Israel. Itu Ulangan 17 tuh. The discipline to be a king of Israel. Harus mengulangi kitab Taurat. Setiap hari dan dia tulis sendiri kemana dia pergi. Apakah perang atau nggak perang. He needs to memorize it day by day. That's the discipline of a king for Israel. Fantastic tuh ulangan tuh. Ya. So Allah datang kepada Samuel dong. Aku nyesel banget loh. Anda coba lingkari Alkitab Anda kata nyesel. Itu kata emosional atau kata logika? Perasaan atau logika? Otak kiri atau otak kanan? Don't you think ya? Allah bebas ya menyatakan perasaan dia. You know how I feel about Saul? Ini basically kan dia ngomong gini ya. Kamu mau tahu gak Samuel? Rasaku terhadap Saul. Tahu gak perasaanku apa? Gue nyesel lah bikin dia jadi raja. Benar-benar gue udah ditinggal terus, gue dicuekin, dia kasih punggungnya dia ke aku terus loh. Do you know how I feel? Do you know how I feel? I feel so hurt. Aku sakit loh hatinya. Anda berkata Anda diciptakan serupa gambar rupa manusia? Rupa Allah, sorry. Come on, kalau Allah bisa mengungkapkan perasaan dia, gue sakit hati, ini laki.
Ini kan figur Allah kan male, bukan female. Lah male itu bisa mengungkapkan perasaannya kok. Ini malah sedih, nyesel, duka, sakit hati, emosional, nangis ada di Allah. Kalau Allah bisa berperasaan begini, dan Bapak Waluyo, dan semua ibu-ibu, bapak-bapak Richard, Carol, everybody yang laki-laki di Bible study ini, you can also express your emotion. That doesn't make you less man. Itu nggak bikin Anda kurang jadi laki-laki. Justru kalau Anda nggak nangis sih, Anda bukan serupa gambar rupa Allah lagi kalau kayak gitu. Ingat loh ya, tidak serupa gambar rupa Allah. Jadi Allahnya tak perkenalkan dia. Bahkan Allah memperkenalkan diri. Alkitabnya Anda sama kan? Maka efeknya ke Samuel apa? Sakit hati juga Samuel. Semalam suntuk nggak tidur. Karena dia ngerasain, dia pikul sakit hatinya Allah. Dia teriak ke Tuhan. Saya yakin dia syafaat loh buat si Saul. Supaya jangan dimusnahkan si Saul itu. Dan ayat 12, setelah semalam-malaman nangis ngeluarin unek-uneknya. Jadi ada emotional saling processing, katarsis dari Samuel ke Allah, Allah ke Samuel. Bayangin Allah katarsis memproses emosinya. Kalau enggak dia nggak usah ketemuin Samuel tuh. Beresin aja si Saul, kelar kan? Nah, saya mau jam di sini. Coba Anda lihat ke 1 Samuel 2. Nanti saya balik lagi ya. 1 Samuel 2. I want you to jump sebentar. Ini slide 1 Samuel 2 ayat 30. I want you, slide 37 ya. I want you to really get to know your God. Anda yang ngaku-ngaku, ya Tuhan, kalau doa ya Tuhan. Really? Is he your Lord? Kata Tuhan itu bahasa Inggrisnya Lord loh, L-O-R-D. L-O-R-D itu kurios bahasa Yunaninya. Artinya master. Alias Anda dimiliki dia. Dia T-U-A-N-mu. Nah, Paulus kalau tulis surat kepada Timotius muridnya, dia nggak ngomong Tuhan, dia ngomongnya Tuan. Tuanmu loh Timotius, Tuan, dia tuh pemimpin jiwamu. Dia Tuan di atas segala Tuan. Taatilah dalam segala situasi Tuanmu, pemilik hidupmu. Anda baca di 1 Timotius 6 ya, ayat 9 sampai habis lah. Nah, you need to get to know your God. Mengenal Tuhan Allahmu sama dengan to know his value. Mengenal nilai-nilainya dia dan prinsipnya dia. Orang hidup tuh mesti ada prinsip. You must have value. Saya kan lagi nikmati the family need. Ikatan keluarga antara elephant calf, baby elephant, sama mamanya. Aduh, Anda coba nonton dari Sheldrick Foundation itu. Gak ada binatang punya hubungan intim kekeluargaan seperti gajah. Badannya berapa ton tapi hatinya lembut sama anaknya. Kakak adik tuh menjaga baby-babynya luar biasa. So I want you to know God so close sampai behaviormu tuh, pengertianmu mengenai Tuhan begitu benar seperti Tuhan mau Anda ngerti mengenai dia, sampai ke perilakumu itu menggambarkan your understanding gitu lah. In all you're getting, get understanding ya. Salomo katakan itu dalam Amsal 4 ayat 7. 1 Samuel 2 ayat 30. Lihat ya. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Again, God is speaking. Ini di situasi Imam Eli nih. Imam Eli punya 2 anak, Hofni Pinehas. Yang gila, yang sakit benar-benar lah. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji loh ya. Keluargamu Eli, ini Imam Eli ini statusnya ke Harun sebetulnya. Keluargamu dan kaummu, kaum Lewi kan, akan hidup di hadapanku selamanya. Lah yang bisa zaman perjanjian lama hidup di hadapan Allah kan cuman orang Lewi. Kan itu yang dikhususkan menjadi milik pusaka Allah. Sehingga mereka gak dapat tanah. Gak dapat warisan tanah. Milik pusaka mereka adalah buah sulung. Nah itu miliknya mereka. Dan mereka 100% buah sulung bagi Allah atas 12 suku Israel. By the way, karakternya suku Lewi sama Simeon ini ya. Kalau Anda baca Kejadian 49 ini paling rusak nih suku. Sampai dipisahkan sebelum merusakin yang lain loh. Anda baca deh ya 5 buku Taurat supaya ngerti karakter-karakter ini.
Keluargamu Eli dan kamu akan hidup di hadapanku selamanya. Mustinya loh. Ini my covenant loh. Tetapi sekarang, but now, demikian firman Tuhan. Jauh hal itu dari aku. I reject it completely. Berarti si Eli ditolak loh. Anda mesti tahu, baca 1 Samuel 2. Ini imam yang menjadi kaya secara materi, kaya secara fisik, foya-foya hidupnya, berleha-leha hidupnya, bahkan ketiduran dan kerjanya cuma jaga supaya pelita kaki dia nggak pudar kan, dan supaya juga kaki dia di ruang kudus nggak mati, dan dia mesti jaga minyak zaitunnya jangan kering. Itu ketiduran loh, sampai pudar loh, kan nggak boleh mestinya. Berarti dia ngapain di situ? Nah, sebab siapa yang menghormati aku, ya bahasa Indonesianya, siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Wow, ini udah dalam nih ngomongnya. Tapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah sama aku. Ini dalam, ini tajam saudara-saudara. Ya, this is crazy, ini dalam. Ini perkataannya tuh Tuhan tuh kayak pedang zet nih ke hati kita. Saya berdoa ke hati Anda juga loh. Siapa yang menghormati aku hormati. Siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Dipandang rendah tuh bahasa Inggrisnya tuh I regard with contempt. Contempt tuh CONTEMPT. Itu dengan despise. Benci. Benar-benar benci loh. Amin. Tuhan begini loh. Dengar aja gue gak mau. Itu orang Israel di bawah pemerintahan Manasye. Manasye itu anaknya Raja Hizkia. Hizkia itu raja yang disembuhkan dari sakit. Yang nego sama Tuhan. Waktu dia mendapat surat dari Sanherib. Mau diserang dari Raja Asyur. Dan dia bawa suratnya ke Tuhan. Tuhan selamatin. Ingat ya. Abis itu dia sakit. Dia nego lagi sama Tuhan. Tapi dia sakitnya kan dikasih tahu sama si Nabi Yesaya. Dan dia bilang, enggak aku gak mau mati. Aku belum mau mati. Yesaya. Didatengin Tuhan. Dikasih tanda. Kalau jarum jam mundur, berarti jawaban doanya si Hizkia diberi. Dia sembuh. Dan gara-gara dia sembuh, yang dijawab sama Tuhan. Tuhan berikan dia 15 tahun lagi. Lahirlah Manasye. Manasye merusak bangsa Israel. Karena dia jahat dan dia meninggalkan Tuhannya Hizkia. Hizkia awalnya, waktu dia bertobat, waktu dia gak mau mati dari sakitnya, dia dekat sama Tuhan. Dia rapin semua bait Allah. Di tengah-tengah dia sukses, lupa saudara. Emang sukses itu bahaya buat kita. Jadi hati-hati dengan definisi sukses saudara. Ya, lebih baik Anda belajar untuk dibawa ke lembah penderitaan, lembah pemurnian daripada di puncak kesuksesan. Semua raja di Israel gagal jatuh dalam perzinahan, baik immoral karena seks maupun karena menyembah Tuhan lain, itu gara-gara sukses. Daud nggak jatuh dari berzina sama Batsheba dan membunuh suaminya Batsheba kalau dia nggak lagi sukses. Dia kan fungsinya pergi perang, dia mau pergi perang. Dipikir anak buahnya udah jago, hati-hati, nggak boleh loh. Obedience itu without any, nggak bisa ditawar, nggak bisa. Karena to know is to obey. So kita kembali ke sini ya. So Imam Eli itu udah gemuk, dia disogok, semua persembahan bagus-bagus dikasih ke Imam Eli. Jadi anaknya itu membutakan dia dengan kekayaan, popularitas. Sukses itu bahaya saudara. Sukses juga tergantung definisimu, kaya materi, terkenal, banyak follower. Hati-hati loh. Yesus followernya dari ratusan ribu sampai nggak terhitung, sampai dia nggak bisa sempat makan sama murid-muridnya, sampai dibilang nggak waras sama keluarganya sendiri. Yesus cuma fokus 3,5 tahun terakhir sebelum dia mati ke 12 toh. Jadi punya member gereja 12 tuh gagal. Enggak loh. Definisi sukses beda. Eli sukses, kaya soalnya. Uang persembahannya mahal-mahal, dikumpulin anaknya, disuap bapaknya. Dan mereka pada berzina dengan perempuan-perempuan yang melayani. Anak-anaknya Eli. Kemudian Eli diemin kan, nggak ditegur, Tuhan marah. Kenapa kamu nggak tegur anakmu? Kenapa nggak didik anakmu? Nah, perhatikan baik-baik ya. Siapa yang menghormati aku? Ini Saul problemnya sama. Kamu kok nggak memperhatikan perintahku? Kamu nggak hormati perintahku, Saul. Kamu tidak aku hormati lagi. Maka semua orang yang dihormati Tuhan udah disingkirin dari status posisi raja.
Kamu menghina aku. Musa kan gak masuk tanah perjanjian karena gak hormati Tuhan. Karena dia mesti ngomong ke gunung, dia pukul 2 kali. Be careful, God is holy. Siapa yang menghina aku pandang rendah loh. Perhatikan amarah Allah karena prinsip dan nilainya dilanggar. What is valuable to God nggak dianggap valuable by Eli, by Moses, tapi Moses Musa diselamatkan tuh ya. Hati-hati, by Saul. Kita ini mau diselamatin dari sifat-sifat ini. Ayat 31, sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan patahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sukumu, sehingga tidak ada seorang kakek di keluargamu. Allah kita, Anda mesti kenal, adalah Allah yang cemburuan. His name is jealous. Nama Allah kita dari 12 nama El Shaddai, Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Sikenu, Mekadesh, Rohi, semua nama yang Anda, Jehovah Shalom. Please be careful ya. Satu nama dia namanya jealous God. Apakah Anda kenal sisi cemburunya Tuhan? Keluaran 34 ayat 14, saya diingetin sekali ini. Orang kalau cemburuan itu pemarah loh. Tapi marahnya marah yang kudus. Sebab jangan kau sujud menyembah pada Allah lain ya. God hates idolatry. Karena Tuhan yang namanya cemburuan. Sebab Allah kita itu cemburu. Allah pilih imamnya sendiri loh. Di tengah kerajaan Israel. Yang ia lahirkan. God says, I don't want you Eli. And I will choose my own priest. Aku mau pilih imamku sendiri. Aku mau angkat bagiku seorang imam kepercayaan. Ingat ya. Kata kepercayaan itu trustworthy loh. And trustworthy is developed melalui spiritual journey. Kalau Anda adalah apprentice-nya Tuhan. Pengikut Kristus ya apprentice dong. Gak perlu digaji dong kayak gitu. Anda ikut karena siapa Tuhan. Bukan karena apa yang Anda dapat peroleh. Bukan karena mujizatnya. Bukan karena urapannya. Don't it. Because of his character. Yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Did you see this? Kalau udah ikut terima undangan Tuhan, you will be transformed nih. Ini transformasi nih. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia. Sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Nah, saudara, karena waktu, saya mau kembalikan lagi ke Saul tadi. Sebagai penutup ya. You know, Eli kan ditolak kan ya. Anda lihat di 1 Samuel 16 ayat 14. Saul ditolak gak? Karena apa? Karena tidak menghormati nilai-nilainya Allah dan prinsipnya Allah. Kenapa kok dia mau bunuh suku Amalek? Itu dia si Saul mesti ngerti dong supaya dia nggak usah spare si Agag sama hewan-hewan yang tambun dong. Betul kan? Kok dia seenaknya aja? I'm not done, you know. Di 1 Samuel 16 ayat 14, baca Alkitab Anda. Coba buka Alkitab Anda. Dan Anda baca keras-keras di situ. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. You know, dunia ini penuh kejahatan ya. Dengan sejak ada pandemi. Emangnya kejahatan di negara-negara lain berkurang? Emangnya kejahatan di Indonesia berkurang? Enggak loh. Berita tetap rame loh. Evil is spreading everywhere. Evil. Saya mau tutup dengan perkataan ini ya. Kalau Tuhan udah ninggalin Anda, udah nolak Anda, ya udah, Roh Kudusnya ninggalin Anda. Simson tidak tahu Roh Allah ninggalin dia. You know why? Meninggalkan prinsip yang dianggap bernilai, prinsipial oleh Allah, tidak dihiraukan Saul, Eli, Simson, Musa. Mau karena kondisinya udah nyesek atau apa, I don't care. Pokoknya Tuhan is holy. Nah kita ini mesti harus holy loh. Artinya sebagai apprentice-nya Tuhan, pengikut Kristus yang efektif, you must train how to listen to God. Mesti latihan mendengar Tuhan. Si Saul ini problemnya nggak mendengar, ayat 20 ya. Saul berkata kepada Samuel, aku dengar kok suara Tuhan dan ngikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Aku bawa si Agag raja orang Amalek, tapi orang Amalek sendiri aku tumpas. Aku dengar, really they still listen. Aduh, hati-hati ya, aktivitas di gereja, kasih perpuluhan, kasih persembahan, aktif di hari Minggu, but you do not respect, honor the value and principle of God. Hati-hati. You hate God actually, and God hates you.
dan roh Tuhan meninggalkan Anda. Saya berdoa pengajaran ini membuat Anda mau jadi murid Kristus, bukan follower Indri Gautama. Kita berdoa ya. Bapa kami yang ada di surga yang terkasih, buat kami tidak jadi sembrono ikut Tuhan ya. Buat kami bukan pengikut pengagum seorang figur pembawa khotbah. Buat kami tidak menjadi konsumen dari kebaikan Allah. Kami ditransformasi, diformasi ulang menjadi pengikut Kristus. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami hidup dalam kasih karunia Tuhan. The grace of God is the Holy Spirit. Oh Roh Kudus, tolong kami setiap hari. Kami tidak akan tergeletak dan terlena dengan namanya sukses. Please help us, Lord. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Well, saya habiskan waktu untuk mengajar ini because I know the message is important. Kita lanjutkan di hari Kamis sore ya. Let's really continue with this. Supaya Anda tahu keselamatan emosi kita, jiwa kita tuh mutlak. Ya, kartasis seperti Tuhan itu mutlak. Kalau enggak kita nggak bisa dengar suara Tuhan dan nggak paham nilainya Tuhan. Oke, dari our beautiful sweet spot di Bible study ini, kami ucapkan terima kasih untuk kesetiaan Anda, tetap belajar. Saya berharap Kamis sore jam 5 tetap bersama kita. Kita kelarin, jangan sepanggal-sepanggal kalau belajar. Ya, Tuhan berkati. Sampai jumpa dan beri kesaksian-kesaksian di komen YouTube Anda maupun di Facebook Anda. Bless you.